akan membuka sesi presentasi kami hari ini. Jadi apa saja sih yang bakal kita bahas di presentasi kami? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari korupsi. Apa sih definisi dari korupsi itu? Kemudian kita akan membicarakan tentang dampak-dampak dari korupsi di Indonesia. Mungkin kayak contohnya berapa banyak sih uang yang telah dikorupsikan oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Kemudian kita akan membicarakan tentang contoh atau contoh aksi nyata dari aksi korupsi yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun memang kita bukan seorang pejabat atau seseorang yang di posisi tinggi, kita pun memang tidak luput dari apa yang namanya korupsi itu. Kemudian kita akan membicarakan tentang pengertian dari integritas, juga nilai-nilai yang terkandung dalam integritas ini. Dan yang terakhir kita akan tiba di penutup acara di mana akan ada sesi tanya jawab. Oke? Next. Mungkin kita bakal lanjut tentang pengertian korupsi. Jadi korupsi itu kalau dari dasar artinya itu sebenarnya artinya mencuri. Tapi kalau kita kaitin sama negara, berarti kayak tindakan melawan hukum yang mencuri dan merugikan keuangan negara. Terus kalau di undang-undang itu dibagi jadi macam-macam, misalnya kayak ada penyuapan, terus kerugian keuangan negara, pemerasan, dan lain-lain gitu. Dan ini nggak menutup kemungkinan kalau mereka saling berkaitan. Jadi misalnya di mana ada kerugian keuangan negara, itu berarti bisa jadi ada penyuapan juga, ataupun ada penggelapan dana. Lalu mungkin kita bisa lanjut ke dampak korupsi. Kenapa sih kita membahas tentang korupsi? Karena dampaknya itu sangat besar ya bagi bangsa kita. Nah, contohnya itu korupsi KTP, teman-teman. Total kerugian itu mencapai 2,3 triliun dari total dana ya. Berapa banyak sih 1 triliun itu? Nah, 1 triliun itu untuk infrastruktur bisa membangun jembatan sepanjang 3,5 km. Untuk pendidikan itu bisa membayar gaji 9.400 guru, membiayai 2,2 juta siswa sekolah dasar, 1,3 juta siswa SMP, 1 juta siswa SMA. Nah, untuk di bidang kesehatan itu bisa membangun fasilitas kesehatan sebanyak untuk 3,6 juta warga dan membangun rumah sakit di daerah. Korupsi dalam keseharian kita. Dan contoh-contoh korupsi di menyampaikan info yang salah. Seperti saat ada acara, kita menyampaikan waktu atau tempat pertemuan yang salah. Yang kedua, mengambil barang yang bukan milik kita. Seperti saat kita menemukan uang di lantai yang bukan milik kita, atau mengambil barang-barang orang lain saat mereka tidak melihat. Ketiga, memotong antrian. Antrian bukan merupakan hal yang enak untuk dilakukan, tetapi jika memotong antrian, kita akan mengganggu orang lain dan menghancurkan moral publik. Selanjutnya ada nilai integritas dari korupsi. Ini saya ambil langsung dari KPK. Jadi awalnya integritas ini konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Jadi ini berdasarkan KPK ada 9 nilai integritas untuk mencegah adanya korupsi. Pertama jujur ya, tidak bohong, ya pasti lah, kita tahu lah. Tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Selanjutnya disiplin dalam kerjaan kita sendiri dan lain-lain. Selanjutnya mandiri bisa melakukan apa-apa sendiri, meskipun kita masuk sosial tapi kita terkadang enggak. Pertama-tama kita semua harus tahu korupsi itu berawal dari pendidikan. Karena pendidikan sendiri itu sudah memberikan kita suatu cara agar kita maksudnya bisa mencapai sesuatu. Tetapi orang bisa menyalahgunakan itu sebagai senjata untuk kita. Mereka menggunakan pendidikan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memikirkan sekitar mereka. Mereka hanya fokus ke satu tujuan, menghalalkan semua tujuan. Pendidikan ini sebenarnya memang senjata bermata dua. Satu bisa menusuk orang, satu bisa membantu orang. Contohnya ya, kalau misalnya kita berikan anak moral yang baik pada saat kecilnya, ntar pada saat besar ia akan
mengimplementasikan moral itu ke seluruhnya. Nah, lalu lanjut ke tindakan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif sendiri artinya kita mencegah terjadinya korupsi. Nah, preventif ini juga bisa kita menolak adanya korupsi. Misalnya nih, seperti yang digambar ada bacanya tolak pungli dan tolak gratifikasi. Nah, pungli ini sama gratifikasi ini sering terjadi sama tempat-tempat kita belakangan ini, apalagi kayak di minimarket, di mall, itu kan banyak orang kayak minta duit parkir lah, ceban, goceng, tapi masih marah-marah pas dikasih juga. Nah, itu maksudnya pungli. Nah, dari sini kita mulai mulai membuat rekaman, mulai membuat laporan kalau misalnya emang ada pungli di tempat itu. Untuk gratifikasi sendiri, kita memang bisa jadi tidak terlibat, tetapi kita ikut masuk. Kayak gratifikasi itu kita menyogok orang untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua adalah tindakan detektif. Tindakan detektif ini maksudnya kita menyelidiki apa yang terjadi, menyelidiki apa yang dilakukan. Nah, untuk tindakan detektif ini maksudnya kayak kita bisa mencek iuran air, iuran listrik. Itu mungkin dilebih-lebihin sedikit. Kita harus tanya sama tetangga kita juga segini gini. Mungkin emang terlalu mahal. Nah, itu kita bisa buat laporan lalu melaporkan kalau ini adalah korupsi. Yang ketiga adalah tindakan advokatif. Ini kalau korupsinya sudah menyangkut hal-hal yang cukup berat, misalnya mengambil duit dari kas negara dan segala macam. Nah, ini kita bisa langsung laporkan ke pihak yang berwenang. Tetapi kita harus buat bukti dulu seperti biasa. Oke, next. Lalu ada short film yang bisa ditayangkan. Jadi ada short film. Jadi ada short film, jadi ditayangkan dari line-nya, dari itu line. Ya, jadi ada satu cowok sama satu cewek di mana duanya ini kan dia bertunangan. Tapi masalahnya orang tua dari cewek ini dia menganggap bahwa sang cowok yang ini dia ini belum cukup buat menjadi tunangan sang ceweknya. Nah, ini dikarenakan dia belum ada punya rumah, belum ada pekerjaan yang bagus, belum kaya lah bisa dibilangnya. Nah, kemudian cowok ini dia tiba di suatu skenario di mana dia bekerja sebagai kayaknya kontraktor sebuah bangunan dan dia diminta sama kliennya untuk mengkorupsikan beberapa uangnya, beberapa resources dari proyeknya untuk akan disuap dengan sejumlah uang dan juga akan diberikan sebuah rumah jika dia memang mau korupsi. Sayangnya bagusnya pesan moralnya cowoknya ini dia menolak untuk melakukan korupsi karena dia menganggap bahwa melakukan aksi korupsi ini merupakan suatu pilihan seseorang dan dia memilih bahwa enggak, saya tidak akan korupsi walaupun saya harus tetap miskin. Jadi itulah pesan moral dari ininya. Dan ini bisa dilihat bahwa dia sedang sedih. Kenapa sedih? Karena dia kan menolak sejumlah uangnya tadi. Dia jadi gak sukses, dia gak jadi kaya. Dia pun sekarang masih menaiki motor yang sederhana gitu kan. Yang bisa dilihat. Ini tinggal tolong dilihat dulu sebentar aja ini videonya. Nah, jadi di dalam scene ini dia bisa dilihat dari mobil ini keluar sang ceweknya. Ceweknya balik lagi ke dia. Dan di sini ceweknya bilang ke cowoknya, "Mas, kamu bukanlah jalan keluar
kamu adalah pilihan aku. Itu kata ceweknya ke cowoknya. Jadi dengan ini cowoknya dia udah mempertahankan moralnya dengan tidak korupsi dan juga berhasil menjadi tunangan dari sang ceweknya akibat moral yang dia pertahankan itu. Udah seperti itu. Ada pertanyaan? Gue mau nanya nih seputar korupsi. Kira-kira kan tadi dibilang korupsi itu harus diberantas melalui dari pendidikan awal-awalnya kan. Nah terus itu gimana tuh caranya supaya menjamin anak-anak itu dapat pendidikan yang kayak moral yang baik? Oke, menurut kami untuk jawaban tadi itu kuncinya itu ada di tingkat norma di masyarakat ya. Kalau misalnya norma di masyarakat itu udah meningkat, menurut kami udah bisa mengurangi tindak korupsi yang ada di masyarakat. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan udah disebutkan ya, jadi sebagai warga gitu ya, apa yang kita bisa lakukan secara bersama gitu untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi tadi? Pertama-tama kita mencari tempat terjadinya dan setelah itu kita menyiapkan alat perekam video atau suara. Habis itu kita melaporkan kepada RT atau RW posnya untuk ditangani lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa para koruptor itu tidak dikasih hukuman yang seberat-beratnya ya? Gitu sih. Terima kasih. Dulu pertanyaannya. Oke. Jadi kenapa koruptor itu tidak dihukum seberat-beratnya? Itu karena udah ada aturannya dalam UU. Jadi kita menghukumnya itu sesuai dengan UU yang berlaku.